자기야, 문자 왔어. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないででも気持ちを Hope you like it. この夢は覚めてし Happy watching. まうな青い影が揺れる街角何年経っても言えない後悔したって構わないでも言葉はここまで出てるのねえ Summertime 海岸通りを歩きたいドライブだってしてみたいたった視線を合わせてほしいのねえ Summertime Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi nih dengan saya di video ke-8 Learning Journal mata kuliah film dokumenter. Nah, pada kesempatan kali ini sama seperti video sebelum-sebelumnya nih, saya akan membuat video learning journal yang dimana isinya tentang membahas atau mereview dari pertemuan ke-9 mata kuliah film dokumenter. Pada video ke-8 pertemuan ke-9 ini materinya udah agak beda nih dari video yang telah saya buat sebelum-sebelumnya. Kenapa? Soalnya kata Pak Adi, setelah UTS kita udah nggak ada perkuliahan di kelas lagi. Karena pada pertemuan ke-9 sampai akhir ini kita langsung mempraktekkan dari materi yang telah kita dapatkan, yaitu membuat film sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di kelas dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-7. Jadi pada pertemuan ke-9 ini Pak Adi ngebahas materi terkait tahapan yang pertama dalam pembuatan film dokumenter, yaitu tahap praproduksi. Nah, jadi waktu di kelas tuh Pak Adi tuh kayak nampilin PPT tentang materi yang telah ia buat terkait pembuatan proposal ini. Jadi isinya tentang kayak apa aja sih yang harus ada dalam proposal pembuatan film dokumenter ini. Terus kira-kira poin-poin apa aja sih yang harus ada dalam proposal pembuatan film dokumenter ini? Karena di sini udah aku catat, nanti aku tampilin di layarnya ya. Teman-teman bisa baca di situ kalau emang pengucapannya kurang jelas. Pertama, poin yang harus ada tuh poin introduction, yaitu point of view in creativity to see a problem or issue from a new angle or perspective. Nah, jadi maksudnya ini dalam pembuatan introduction ini kita harus menampilkan poin dari pandangan kreativitas yang telah kita buat untuk pembuatan film dokumenter ini. Nah, kan tadi kan ada to see a problem or issue from a new angle or perspective. Nah, dari mana sih kita bisa mendapatkan angle ini? Jadi, kita bisa mendapatkan angle ini pertama dari apa yang saya rasakan atau what I feel. Kedua ada apa yang saya lihat, yaitu atau what I see. Yang ketiga ada dari what I do atau apa yang saya lakukan, dan yang keempat ada dari what I think about. Jadi kita bisa mendapatkan angel-angel itu dari apa yang kita rasakan, kita lihat, apa yang akan kita lakukan nanti, dan apa yang kita pikirkan dalam pembuatan film dokumenter ini. Jadi nanti angel dari kreativitas kita tuh bakal muncul sendiri dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita rasakan, dari apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan. Karena masing-masing orang itu memiliki jiwa seninya masing-masing. Jadi pasti nanti bakal muncul deh jiwa-jiwa kreativitasnya. Nanti setelah kita muncul tuh jiwa-jiwa kreativitasnya, tinggal kita salurkan ke proposal yang akan kita buat dalam pembuatan film dokumenter itu. Nah, udah deh, itu poin dari introduction. Selanjutnya ada poin dari empathy maps. Nah, empathy maps ini juga ada untuk menyelaraskan strategi dari produk dan layanan bimbingan dan konseling, serta dari kebutuhan dan keinginan target layanan dengan cara memetakan respon terhadap sebuah isu. Karena kita kan dari jurusan bimbingan konseling Islam, jadi
Pak Adi tuh pengen kita ngebuat film yang berkaitan tentang layanan konseling, yang berkaitan dengan jurusan aja ya intinya. Nah, poin yang ada dalam bimbingan konseling itu harus ada 4 poinnya. Pertama, poin dari perkataan, poin dari perasaan, poin dari perbuatan, dan poin dari pemikiran. Nah, kira-kira kenapa sih dari poin-poin tersebut harus ada dalam pembuatan proposal film dokumenter? Jadi yang pertama, agar terjadi goal-oriented. Nah, goal-oriented ini artinya agar adanya hasil atau pencapaian dari tujuan pembuatan film dokumenter ini. Yang kedua, ada directing experience. Directing experience ini artinya agar dalam pembuatan film dokumenter ini terarahkan atau termanage dengan rapih. Jadi nggak acak-acakan dalam pembuatan film dokumenternya. Dari isi-isinya ya maksudnya. Terus yang ketiga ada produktif atau efektif. Jadi dalam pembuatan film dokumenter ini semuanya bekerja dengan benar atau baik. Nah, yang keempat agar meminimalisir dari adanya konflik. Nah, dalam pembuatan film dokumenter ini kalau terjadi aja sedikit konflik dalam pembuatannya ya, pasti bakal acak-acakan deh hasil dari film dokumenter ini. Nah, selanjutnya ada poin-poin tentang komponen dari empathy maps ini. Nah, komponen dari empathy maps ini ada 7 poin. Yang pertama ada poin person, yang kedua ada poin gain, yang ketiga ada poin pain, yang keempat ada poin think and feel, yang kelima ada poin say and do, yang keenam ada poin see, dan yang ketujuh ada poin her. Jadi maksud dari poin yang pertama itu poin person, artinya tuh orang-orang yang terkait atau yang bakal terlibat dalam pembuatan film dokumenter ini harus jelas, mulai dari namanya, usia, gender, posisi, maupun pengalamannya. Terus yang penjelasan kedua tentang poin gain. Jadi maksud dari poin gain ini artinya kita harus membuat film yang berkaitan dengan harapan, keinginan, perubahan, dan kebutuhan. Karena kita kan dari jurusan bimbingan konseling, jadi harus berkaitan dengan poin gain itu. Nah, kemudian ada poin yang ketiga yaitu poin pain. Nah, dalam poin pain ini artinya dalam pembuatan film dokumenter ini harus ada tentang keresahannya, kekhawatirannya, persoalan maupun hambatan yang ada pada lingkungan sekitar. Terus ada poin yang keempat yaitu tentang think and feel. Maksud dari poin think and feel ini artinya dalam pembuatan film dokumenter ini nanti ada tentang pendapat, perasaan, atau yang dipikirkan dan dipahami oleh pembuat film ini. Terus ada poin yang kelima yaitu poin tentang say and do. Maksud dari say and do ini nanti dalam pembuatan film dokumenter ini harus menampilkan dari pengalaman yang dialami, terus dari kebiasaan yang dialami atau yang dilakukan, kemudian ada respon terhadap apa yang akan dilakukan dalam pembuatan film dokumenter itu. Terus ada poin yang keenam yaitu C. Dalam poin C ini maksudnya nanti diberikan pandangan tentang pembuatan film dokumenter itu. Terus memberikan bukti juga, karena namanya film dokumenter kan itu harus dibuat dari yang kisah nyata atau yang diambil dari kehidupan sehari-hari. Terus nanti dalam poin C ini juga harus menampilkan peristiwa yang disaksikannya. Nah, terus ada poin yang ketujuh yaitu poin her. Dalam poin her ini kita harus menampilkan informasi yang sering didengar dari orang-orang sekitar yang akan dilaksanakannya pembuatan film dokumenter ini. Terus kita juga harus menampilkan sumber informasi dari apa yang telah kita dapatkan dari orang-orang yang sekitar lokasinya kita gunakan dalam pembuatan film dokumenter. Nah, terus dari ketujuh komponen itu ada 6 komponen yang benar-benar harus ada dalam pembuatan film dokumenter yang berkaitan dengan konseling. Nah, berikut gambar yang akan saya tampilkan tentang 6 komponen tersebut. Nah, udah deh, itu materi yang telah disampaikan pada pertemuan ke-9 mata kuliah film dokumenter ini. Nah, setelah Pak Adi menyampaikan semua materi tersebut, terus Pak Adi itu kayak ngasih arahan ke kita tentang syarat-syarat atau batasan-batasan pengumpulan tugas dari proposal maupun film dokumenter ini. Nah, jadi Pak Adi tuh kasih tahu kalau pada pertemuan 9 ini kan dikasih materi atau arahan tentang pembuatan proposal ataupun film dokumenter. Terus Pak Adi bilang juga pada pertemuan ke-10 dan 11 itu batas waktu pembuatan proposal. Terus pertemuan ke-12 sampai akhir, atau kalau misalkan udah selesai pada pertemuan ke-10 doang pembuatan proposalnya, kita udah bisa langsung bikin video pada pertemuan 11 itu. Nah,
setelah semua terlaksanakan, baru deh kita melaksanakan ujian akhir semester. Nah, dan hasil dari pembuatan film dokumenter yang telah kita buat itu nanti akan ditampilkan atau ditonton bersama-sama di dalam kelas sebelum ujian akhir semester. Nah, cukup sekian deh dari video learning journal yang akan saya buat pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya.